Oke, selamat datang kembali di video di channel Fauzi Ganim. Kita masih bicara tentang bisnis tour dan travel. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Dan teman-teman yang sudah join sebagai reseller, kita melanjutkan video yang sebelumnya. Kita bicara produk. Dan saat ini, ketika teman-teman sudah memahami produk ya apa yang akan teman-teman jual, yang akan teman-teman fokuskan di bisnis ini, selanjutnya adalah teman-teman memahami pemasaran. Karena sebetulnya basic saya itu adalah di pemasaran. Saya kuliah di Akademi Pimpinan Perusahaan jurusan pemasaran, kemudian saya lanjut S1 juga di manajemen pemasaran, dan akhirnya saya lebih banyak aktif di dunia pemasaran. Dan saya memahami ketika kita berbisnis, maka salah satu poin yang paling penting adalah pemasaran. Kemampuan kita menjual suatu barang itulah yang akan membuat kita bisa menghidupkan bisnis. Kemampuan kita menjual itulah yang akan membuat bisnis kita menjadi hidup. Percuma kita memiliki produk yang bagus, yang berkualitas, tapi sulit untuk dijual, untuk dipasarkan, maka tidak akan bisa menjadi uang. Untuk itulah saya ingin menekankan kepada teman-teman semua yang ingin berbisnis, khususnya di bisnis tour travel dan bisnis apapun, maka fokus pada pemasaran. Bagaimana teman-teman bisa menjual. Baik, langsung aja. Di pemasaran ini saya membagi menjadi 3 hal, tentunya nanti akan berkembang. Dan pada video kali ini kita akan bicara mengenai segmentasi dan targeting. Sebetulnya segmentasi dan targeting ini suatu hal yang terpisah. Kalau teman-teman cari di referensi-referensi bahwa segmentasi itu adalah memisahkan ada suatu kelompok misalkan yang memang suka suka dengan wisata, tapi kita pisahkan ya kan, kita pisahkan. Dan juga targeting. Targeting itu adalah kita sudah proses segmentasi terjadi, maka kita menargetkan siapa yang menjadi target pada market kita. Tapi ini saya gabungkan saja supaya tidak terlalu sulit. Intinya pokoknya kita mensegmen siapa yang kita segmentasi dan siapa yang kita target. Pokoknya itu aja, walaupun secara teori agak sedikit keliru. Oke, bicara segmentasi dan targeting, kita harus coba lebih dulu mengetahui bahwa bisnis tour and travel ini cocok di mana marketnya, gitu loh. Karena bicara misalkan paket tour, kita menjual open trip ke Singapura. Apakah paket open trip ke Singapura ini akan laku jika kita jual ke, mohon maaf, masyarakat menengah ke bawah? Apakah paket open trip ke 3 negara ini akan laku dijual dengan karyawan yang, mohon maaf, gajinya di bawah UMR? Tentu secara analisis dan hitung-hitungan itu tidak bisa. Karena mereka memiliki keinginan tapi tidak memiliki kemampuan, ya. Jadi percuma ketika hanya ingin saja, sedangkan kita bisa mendapatkan uang itu dari keinginan dan kemampuan. Nah, ini harus kita analisis target kita, ya. Karyawan, ya kan? Karyawan, oke, nanti akan ada tambahan lagi. Ini karyawan yang gaji berapa? Ketika teman-teman sudah paham produk, misalkan bermain di tour, oke kita jual ke 3 negara itu harganya 5 juta, maka minimal ini karyawan yang memang sudah di atas UMR. Ya, itu. Ya itu kan jadi kesimpulannya tuh. Saya langsung simpulkan aja lah biar cepat. Karyawan di atas yang memiliki gaji di atas UMR. Karena kenapa? Karena kalau gaji di atas UMR minimal dia sudah menyiapkan uang ya. Biasanya liburan itu kan 1 tahun sekali minimal banget gitu kan. Kalau mau keluar negeri minimal 1 tahun sekali, ngambil cuti di akhir tahun, itu uang yang sudah dikumpulkan di setiap bulan. Misalkan
dia ingin jalan berdua, maka gajinya masing-masing ditabung sebulan 1 juta, ya kan? Berarti selama 1 tahun dia sudah menabung 12 juta, dan 12 juta itu akan dikeluarkan untuk dia untuk liburan. Nah, itu hitung-hitungan karyawan. Nah, berbeda dengan pengusaha. Pengusaha kapanpun dia bisa ketika usahanya itu memang sedang naik, penghasilannya sedang tinggi. Nah, begitu juga mahasiswa. Ini beda cerita mahasiswa, siswa, dan lain sebagainya. Ini akan panjang saya jelaskan. Cuma dari sini, sebagai contoh yang tadi sudah saya sampaikan, teman-teman bisa memahami bahwa ketika teman-teman menjual paket tur, turnya kemana, harganya berapa, ini cocok untuk siapa, gitu. Itu harus dipahami dulu. Maka ini nanti akan berdampak kepada siapa yang akan kita sasar, siapa yang akan kita targetkan untuk kita berpromosi, gitu. Kalau misalkan contoh nih, misalkan karyawan, oke, karyawan. Biasanya karyawan menengah ke atas itu adanya di Facebook atau adanya di Instagram. Nah, itu harus kita tentukan nantinya. Oh, menengah ke atas tuh biasanya mainnya Instagram, maka kita kencangkan di channel Instagram, gitu loh. Ya, jadi itulah pentingnya kenapa kita harus mensegmentasi dan kita mentargetkan customer kita supaya kita bisa tepat sasaran untuk melakukan promosi. Baik, itu adalah segmentasi dan targeting untuk pemasaran. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan jika teman-teman merasa ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.